Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Duratun Nasiah, dan selamat pagi teman-temanku yang berbahagia. Saya Nilnai Dayati Zulaini dari kelompok 2 presentasikan tentang konsep persahabatan. Apa itu persahabatan? Persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Dalam pengertian ini, istilah persahabatan menggambarkan satu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, afeksi, dan perasaan. Nah, apa itu afeksi? Afeksi adalah membantu satu sama lain. Sahabat akan menyambut kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiaan satu sama lain, sering kali hingga pada altruisme. Nah, apa itu altruisme? Altruisme adalah tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Jadi dia bisa membantu temannya atau mengatur waktunya. Jadi dia tuh tidak mementingkan dirinya sendiri dan dia juga mementingkan kepentingan sahabatnya juga. Nah, selera mereka biasanya berupa dengan mungkin saling bertemu dan mereka menikmati kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. Mereka juga akan terlibat dalam perilaku yang saling menolong, seperti tukar menukar nasihat dan saling menolong dalam kesulitan. Nah, dalam persahabatan, ada hubungan interaksi antara manusia. 4 di antaranya yang umum adalah, pertemanan, persahabatan, pacaran, dan perkawinan. Next. Nah, fungsi persahabatan itu ada 6. Satu adalah pertemanan. Apa itu pertemanan? Pertemanan adalah persahabatan akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menjalankan fungsi sebagai teman bagi individu lain ketika sama-sama melakukan aktivitas. Yang kedua adalah stimulasi kompetensi. Nah, si stimulasi kompetensi adalah persahabatan akan memberi rangsangan seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, yang ketiga adalah dukungan fisik. Dengan kehadiran fisik seseorang atau beberapa teman akan menumbuhkan perasaan berarti atau berharga bagi seseorang yang sedang menghadapi suatu masalah. Nah, itu keempat adalah dukungan ego. Persahabatan menyediakan perhatian dan dukungan ego bagi seseorang. Yang kelima adalah pembimbingan sosial. Persahabatan menyediakan kesempatan secara terbuka untuk mengungkapkan ekspresi kapasitas, kompetensi, minat, bakat, dan keahlian seseorang. Yang keempat adalah intimasi atau afeksi, intimacy atau affection. Persahabatan yang sejati adalah adanya ketulusan, kehangatan, dan keakraban. Jadi kita harus tulus dalam persahabatan. Next. Nah, ciri-ciri persahabatan itu ada 4. 1, sukarela. 2, unik. 3, kedekatan keintiman. Nah, apa itu kedekatan keintiman? Kedekatan keintiman itu, hubungan antar teman biasanya tidak disertai dengan adanya kedekatan dan keintiman. Walaupun demikian, kualitas keintiman tidak selalu sama pada sahabat yang dimiliki seseorang. Jadi, kedekatan keintiman itu kadang-kadang berbeda, tidak selalunya sama. Dari kedua belah pihak itu pasti berbeda. Ada yang beda, ada yang sama. Keempat adalah persahabatan harus dipelihara agar dapat bertahan. Next. Nah, faktor kualitas persahabatan. 1, ketertarikan secara fisik. Salah satu faktor yang paling kuat dan paling banyak dipelajari adalah ketertarikan secara fisik. Aspek ini menjadi penentuan yang utama dari apa yang orang lain cari. Kedua adalah kesamaan. Kesamaan itu, ingin mengetahui kesukaan dan ketidaksukaan orang lain adalah karena ketika cenderung menerima seseorang yang memiliki berbagai kesamaan dengan kita untuk menjalin sebuah persahabatan. Yang ketiga adalah timbal balik. Jadi, adanya saling menguntungkan yang didapatkan dari persahabatan itu. Ada saling menguntungkan dari persahabatan itu. Nah, kesimpulannya adalah, jadi dalam persahabatan itu kita harus saling menghargai sesama lain, menghormati dan membantu sesama lain. Persahabatan itu akan utuh dan kuat jika di antara mereka saling memahami sesama lain dan menjaga perasaan satu sama lain. Dan kita terus tulus dalam persahabatan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya minta maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.